Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmatnya hingga kita dapat melanjutkan pelajaran bahasa Arab. Kali ini kita sudah masuk ke pertemuan yang ke-14 dan di bab yang baru, bab yang ke-6, Ad-Darsus Sadis. Bagi teman-teman yang baru bergabung, kami informasikan bahwa di sini kita menggunakan buku Durusul Lughah karangan Syekh Abdul Rahim dari Universitas Islam Madinah. Dan di bab yang kelima kemarin kita sudah belajar mengenai mudhaf wa mudhafun ilaih. Dan di bab yang ke-6 ini Ad-Darsus Sadis kita dikenalkan dengan ismul isyarah hadihi. Hadihi adalah kata tunjuk yang digunakan untuk menunjukkan benda atau nama yang bersifat mu'annas. Jadi bila di pertemuan pertama dan kedua kita sudah belajar mengenai hadza, dan di pertemuan yang ketiga kita sudah belajar mengenai dzalika, kedua kata tunjuk tersebut digunakan untuk mudzakkar atau kata tunjuk benda yang sifatnya laki-laki atau untuk nama laki-laki. Dan di bab yang ke-6 ini dikenalkan kata tunjuk untuk mu'annas, yaitu hadihi. Mu'annas adalah kata tunjuk untuk benda yang bersifat perempuan atau nama perempuan. Kita langsung praktekkan saja ke contohnya di sini. Hadza banu Hamidin. Hadza banu Hamidin. Wa hadhihi bintu Yasirin. Wa hadhihi bintu Yasirin. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun wa bintu Yasirin waqifatun. Ini adalah anak laki-lakinya Hamid. Ini adalah anak laki-lakinya Hamid. Jangan kita lupakan kaidah mudhaf wa mudhafun ilaih Ibnu Hamidin. Ini adalah kaidah mudhaf wa mudhafun ilaih. Kemudian wa hadhihi bintu Yasirin. Wahadihi bintu Yasirin. Kembali, ini adalah kaidah mudhaf wa mudhafun ilaih bintu Yasirin. Dan ini adalah anak perempuannya Yasir. Saya di sini hadza digunakan untuk menunjukkan kata tunjuk yang sifatnya laki-laki. Ibnu. Ibnu secara arti adalah anak laki-laki. Maka digunakanlah kata tunjuk hadza. Ini. Ini adalah anak laki-lakinya Hamid. Kemudian di sini digunakan hadihi karena di sini adalah kata tunjuknya untuk menggantikan kata tunjuk bintu yang sifatnya perempuan. Karena bintu artinya adalah anak perempuan, maka digunakanlah hadihi. Jadi saya kira cukup jelas perbedaan penggunaan hadza maupun hadihi. Selanjutnya di bawahnya Ibnu Hamidin jalisun. Ibnu Hamidin jalisun. Anak laki-lakinya Hamid sedang duduk. Anak laki-lakinya Hamid sedang duduk. Jalisun. Di sini ada gambar anak laki-laki, dia sedang duduk. Wa bintu Yasirin waqifatun. Wa bintu Yasirin waqifatun. Dan anak perempuannya Yasir sedang berdiri. Nah, kembali di sini wa bintu karena dia adalah perempuan, sifatnya muannas, maka isimnya pun juga menjadi muannas. Waqifatun harus diakhiri tak marbutoh. Sedangkan di sini Hamid kita lihat Ibnu Hamidin jalisun. Karena di sini Ibnu, maka di sini dia jalisun. Andai kata di sini dia bintu, maka di sini adalah jalisatun. Dan andai kata di sini Ibnu, andai kata di sini Ibnu, maka dia di sini adalah waqifun. Jadi perbedaannya untuk muannas adalah kata bendanya diakhiri tak marbutoh. Kata bendanya diakhiri tak marbutoh. Dan ciri yang selanjutnya adalah kata tersebut mengandung unsur atau nama perempuan. Seperti itu. Jadi perbedaan untuk muzakkar dan muannas. Waqifatun, dia diakhiri tak marbutoh karena dia digunakan untuk perempuan. Dan di sini jalisun tidak ada tak marbutoh karena dia untuk muzakkar atau laki-laki, Ibnu. Cukup jelas teman-teman. Kita langsung masuk ke contoh berikutnya.
Ini kembali ada gambar dan di sini ada penjelasannya. Man hadhihi, man hadhihi, hadhihi ukhtul muhandisi, hadhihi ukhtul muhandisi, ahya aidan muhandisatun, ahya aidan muhandisatun, la hiya tabibatun, la hiya tabibatun. Siapa ini? Siapa ini? Man hadhihi. Kenapa dia mengatakan hadhihi? Karena di sini kita lihat gambarnya adalah seorang perempuan, maka digunakanlah hadhihi. Man hadhihi. Jadi semakin jelas untuk teman-teman bahwa hadhihi digunakan untuk muannas atau perempuan. Kemudian dijawab hadhihi ukhtul muhandisi. Hadhihi ukhtul muhandisi. Kembali di sini kita lihat kaidah mudhaf wa mudhafun ilaih. Kenapa di sini hadhihi? Karena tadi kita sudah jelaskan sebelumnya bahwa ini adalah gambarnya perempuan, maka dia digunakan hadhihi. Dan di sini ukhtu artinya adalah saudari. Maka secara lengkap artinya adalah ini saudarinya arsitek. Ini adalah saudarinya arsitek. Kembali ditanya, ahya aidan muhandisatun, ahya aidan muhandisatun. Kembali diingat, jika ada hamzah berdiri di depan artinya adalah apakah. Ini sudah kita pelajari di pertemuan yang keempat dan di pertemuan yang kelima. Silakan di-review di video-video saya yang sebelumnya. Jadi setiap ada alif atau hamzah di depan artinya adalah apakah. Ahya aidan, dan hiya di sini adalah dhamir yang baru. Kita baru mengenalnya di bab yang ke-6 ini. Hiya ini untuk menggantikan kata ganti perempuan. Hiya. Jadi hiya di sini kembali kepada ukhtu. Ukhtu. Kembali kepada saudari. Maka digantilah dengan kata hiya. Ahya aidan, apakah dia perempuan juga? Muhandisatun, seorang arsitek. Seorang arsitek. Maka dijawab la hiya tabibatun. Tidak, dia perempuan adalah seorang dokter. Perhatikan. Di sini tabibatun berakhiran tak marbutoh. Kenapa diakhiran tak marbutoh? Karena dia adalah untuk muannas. Dia untuk muannas. Tabibun ini bukan kata baru. Kita sudah belajar di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya bahwa tabibun artinya adalah dokter. Dan dia diakhiri tak marbutoh apabila dia digunakan untuk kata perempuan. Itu sama dengan yang di atas, muhandisatun. Karena ditanya adalah apakah dia seorang arsitek juga? Apakah dia seorang arsitek juga? Jadi arsiteknya ini kembali kepada si perempuannya. Sedangkan di sini kenapa dia tidak diakhiri tak marbutoh? Karena di sini merujuk kepada saudaranya. Di sini merujuk kepada saudaranya yang artinya laki-laki. Silakan dipahami dengan baik perbedaan untuk muzakkar dan juga untuk muannas dan kaidah-kaidah perubahan penambahan tak marbutohnya. Kapan dia ditambah tak marbutoh, kapan dia tidak digunakan tak marbutoh. Kita ke contoh yang selanjutnya. Sayyaratu man hadhihi, sayyaratu man hadhihi. Mobil milik siapa ini? Mobil milik siapa ini? Maka dijawab hadhihi sayyaratul mudiri. Hadhihi sayyaratul mudiri. Ini adalah mobil milik pimpinan. Atau bisa juga ini adalah mobil milik direktur. Al-mudir artinya adalah pimpinan atau pucuk tertinggi dari sebuah organisasi. Sebut mudir bisa kepala sekolah, bisa rektor, bisa direktur, dan lain sebagainya. Nah, di sini as-sayyarah karena diakhiri tak marbutoh, maka dia dihukumi sebagai muannas. Sebagai muannas, maka digunakan istilah hadhihi. Jadi sampai di sini, sampai contoh yang ketiga ini, kita sudah mengenal dua ciri untuk sebuah kata yang dihukumi sebagai perempuan atau dihukumi sebagai muannas. Yang pertama adalah kata tersebut diakhiri tak marbutoh. Kata tersebut diakhiri tak marbutoh. Dan ciri yang kedua adalah kata tersebut mengandung unsur atau makna perempuan
mengandung unsur atau makna perempuan. Seperti tadi di contoh yang pertama ada bintu. Bintu tidak diakhiri tak marbutoh. Bintu tidak diakhiri tak marbutoh, tetapi dia mengandung unsur perempuan. Karena secara makna, secara artinya adalah anak perempuan. Jadi ketika bintu kita sudah tahu bahwa dia adalah dihukumi sebagai muannas. Kita lanjut ke contoh yang terakhir di halaman ke-33 ini. Ma hadhihi, apa ini? Apa ini? Maka dijawab hadhihi mikwatun. Hadhihi mikwatun. Ini adalah setrika. Ini adalah setrika. Mikwah dihukumi muannas karena dia diakhiri tak marbutoh. Dan ini yang ditanya adalah bendanya. Kecuali ditanya miliknya. Milik siapa setrika ini? Maka digunakan man hadhihi. Tapi karena dia ditanyakan adalah bendanya, maka dia menggunakan ma. Ma hadhihi. Ma hadhihi. Hadhihi mikwatun. Kita ulang sekali lagi agar teman-teman lebih memahami dengan mantap perbedaan antara mudzakkar dan juga muannas. Jangan sampai tertukar dan jangan sampai terlupakan. Kita ulang dari atas. Hadhihi. Ini adalah ini, kata tunjuk untuk perempuan. Hadza bnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Ini adalah anak laki-lakinya Hamid. Dan ini adalah anak perempuannya Yasir. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Anak laki-lakinya Hamid duduk dan anak perempuannya Yasir berdiri. Lanjut yang berikutnya. Man hadhihi, siapa ini? Hadhihi uktul muhandisi. Hadhihi uktul muhandisi. Ini adalah saudarinya arsitek. Ini adalah saudarinya arsitek. Ahya aidan muhandisatun. Ahya aidan muhandisatun. Apakah dia seorang arsitek juga? La, dia tobibatun. Tidak, dia adalah seorang dokter. Tobibatun adalah seorang dokter. Kemudian sayyaratu man hadhihi. Sayyaratu man hadhihi. Mobil milik siapa ini? Maka dijawab hadhihi sayyaratul mudiri. Hadhihi sayyaratul mudiri. Ini adalah mobil milik pimpinan. Kemudian contoh yang terakhir. Ma hadhihi, apa ini? Maka dijawab hadhihi mikwatun. Ini adalah setrikaan. Kita ke contoh berikutnya di halaman yang ke-34. Silakan dibuka. Di sini ada pertanyaan. Liman hadhihi. Liman hadhihi. Milik siapa ini? Milik siapa ini? Hadhihi li Khalidin. Hadhihi li Khalidin. Sepertinya kata ini masih bersambung dengan kata sebelumnya, itu mikwatun. Ini adalah sambungannya. Hadhihi li Khalidin. Ini adalah milik Khalid. Dan di sini kita juga sudah dikenalkan dengan huruf jar yang baru, yaitu li. Di pertemuan yang sebelumnya, di pertemuan yang ke-5 atau yang ke-6, kita sudah dikenalkan tentang huruf jar, yaitu fi, min, ala, dan ila. Ada 4 huruf jar yang kita sudah kenal. Dan bila sebuah isim didahului oleh huruf jar tersebut, maka kaidahnya dia harus majrur atau kasroh tain. Dan di sini kita dikenalkan huruf jar yang baru, yaitu li. Li artinya adalah milik atau kepemilikan. Maka artinya adalah liman hadhihi, milik siapa ini? Liman hadhihi. Maka dijawab hadhihi li Khalidin. Hadhihi li Khalidin. Ini adalah miliknya Khalid. Ini adalah miliknya Khalid. Dan kita lihat di sini Khalidin dia di kasratain. Jadi karena didahului oleh huruf jar yaitu li. Lanjut ke contoh yang selanjutnya. Ada rojatu Anasin hadihi.
Ad-darajatu Anasin hadihi, maka dijawab la, hadihi darajatu Ammarin. La, hadihi darajatu Ammarin. Hadihi jadidatun. Hadihi jadidatun. Wa darajatu Anasin qadimatun. Wa darajatu Anasin qadimatun. Kita terjemahkan, apakah ini sepeda milik Anas? Apakah ini sepeda milik Anas? Ad-darajatu Anasin adalah kaidah mudhaf atau mudhafun ilaih, saling keterkaitan. Jadi artinya adalah apakah ini sepedanya Anas? Maka dijawab la, bukan, tidak. Hadihi darajatu Ammarin, ini adalah sepedanya Ammar. Ini adalah sepedanya Ammar. Hadihi jadidatun. Hadihi jadidatun. Ini adalah sepeda yang baru. Hadihi ini kembali kepada darajah, Jadi hadihi jadidatun. Sepeda ini baru. Jadi di sini jadidatun diakhiri tak marbutah karena dia juga kembali kepada sepeda darajah. Darajah kita hukumi sebagai muannas. Karena dia diakhiri tak marbutah. Karena darajah diakhiri tak marbutah, maka kita hukumi sebagai muannas. Kemudian wa darajatu Anasin qadimatun, dan sepeda milik Anas itu lama. Nah, di sini pun sama. Qadimatun diakhiri tak marbutah karena mengikuti kembali kepada darajah. Darajah muannas. Andai kata di sini adalah kata muzakkar, maka di sini misalkan di sini kita taruh wa qalamu Anasin qadimun. Wa qalamu Anasin qadimun. Karena qalamun sifatnya adalah muzakkar. Nah, darajatun dia adalah muannas. Maka qadimatun juga harus menjadi muannas. Dia harus diakhiri tak marbutah. Baik, saya cukupkan dulu pertemuan kita sampai di sini agar kita sedikit demi sedikit memahami perbedaan muzakkar dan muannas. Karena semakin naik babnya, semakin bab ke-6, ke-7, ke-8, penjelasannya semakin kompleks. Jadi saya coba pelan-pelan, sedikit demi sedikit memberikan materi-materinya agar teman-teman lebih mudah memahaminya. Yang benar datang dari Allah, yang salah adalah kebodohan dan kekurangan saya pribadi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.